Di serambi pasar Baghdad yang mulai lengang menjelang malam, Abu Nawas duduk sambil mengaduk semangkuk sup kacang. Di hadapannya, beberapa pedagang masih sibuk membereskan lapak. Salah satunya, seorang lelaki paruh baya bernama Salim, memandang Abu Nawas dengan wajah setengah cemas. "Kau tidak takut gemuk, Abu Nawas?" tanya Salim tiba-tiba. "Takut pada apa?" jawab Abu Nawas tanpa mengangkat kepala. "Itu makan malam. Semua orang tahu, makan malam bikin obesitas." Beberapa orang yang mendengar langsung mengangguk, seolah itu kebenaran yang tak perlu diperdebatkan. Abu Nawas berhenti mengaduk. Ia menatap mangkuknya, lalu menatap Salim. "Salim," katanya pelan, "kau pernah melihat unta jadi gemuk hanya karena makan saat matahari tenggelam?" Salim mengernyit. "Ya, jelas tidak. Tapi unta kan beda." "Benar," kata Abu Nawas. "Unta beda. Tapi perut manusia dan perut unta sama-sama tidak punya jam dinding." Orang-orang mulai mendekat. Mereka tahu jika Abu Nawas sudah mulai bicara seperti itu, biasanya akan ada sesuatu yang mengusik kebiasaan lama. Salim menyilangkan tangan. "Tetap saja, orang tua-tua bilang makan malam bikin lemak menumpuk. Katanya malam hari tubuh tidur, makanan berubah jadi lemak." Abu Nawas tersenyum tipis. "Kalau begitu, mari kita bertanya dengan cara sederhana. Kau punya gudang gandum?" "Ada." "Jika kau memasukkan 10 karung gandum pagi hari dan 10 karung lagi malam hari, apakah gudangmu penuh karena malamnya atau karena jumlah karungnya?" Beberapa orang tertawa kecil. "Tentu karena jumlahnya," jawab Salim. "Nah," kata Abu Nawas, "tubuh kita pun gudang. Yang membuatnya penuh bukan jamnya, tapi berapa banyak yang dimasukkan." Salim belum menyerah. "Tapi orang yang makan malam sering gemuk. Dan orang yang minum air juga sering mati," jawab Abu Nawas cepat. "Apakah air penyebab kematian?" Tawa meledak. Salim terdiam sesaat. Abu Nawas melanjutkan, suaranya tenang. "Orang yang makan malam sering gemuk karena biasanya ia sudah makan banyak sejak pagi, siang, lalu malam ditambah lagi. Bukan karena malamnya, tapi karena kelebihan." Seorang pemuda menyela. "Tapi tubuh kan butuh istirahat, Abu Nawas. Kalau makan malam tidak sempat dibakar." Abu Nawas mengangguk. "Benar, tubuh beristirahat. Tapi apakah jantungmu berhenti berdetak saat tidur?" "Tidak." "Paru-parumu berhenti bernapas?" "Tidak." "Lalu mengapa kau pikir tubuh berhenti menggunakan energi?" Pemuda itu terdiam. Abu Nawas mengambil sepotong roti. "Tubuh membakar energi sepanjang waktu. Saat tidur pun kita bernapas, darah mengalir, sel diperbaiki. Semua itu butuh tenaga." Ia menggigit rotinya perlahan. "Jika seseorang makan secukupnya di malam hari, sesuai kebutuhan hariannya, tidak ada alasan makanan itu berubah jadi musuh." Salim menghela napas. "Jadi semua cerita ini salah?" "Bukan salah," jawab Abu Nawas. "Tapi disederhanakan terlalu kasar. Orang ingin jawaban mudah. Lebih gampang menyalahkan jam daripada menghitung apa yang dimakan." Seorang pedagang rempah bertanya, "Kalau begitu, kenapa banyak orang diet melarang makan malam?" Abu Nawas tersenyum. "Karena melarang lebih mudah daripada mengajarkan keseimbangan. Dengan melarang makan malam, otomatis orang mengurangi kalori. Hasilnya terlihat. Lalu orang mengira jam malamnya yang ajaib." Ia menoleh ke Salim. "Padahal, kalau kau makan berlebihan di pagi hari pun, tubuhmu tidak akan berterima kasih." Salim tertawa kecil. "Jadi aku boleh makan sup ini?" "Boleh," kata Abu Nawas. "Asal kau tidak makan seolah besok dunia kiamat." Orang-orang tertawa lagi. Abu Nawas berdiri, mengusap tangannya. "Tubuh manusia bukan anak kecil yang takut gelap. Ia tidak peduli matahari terbit atau tenggelam. Ia hanya menghitung apa yang masuk dan apa yang dipakai." Salim mengangguk pelan. Wajahnya berubah. "Sepertinya aku lebih takut pada piringku sendiri daripada malam." Abu Nawas tersenyum, lalu kembali duduk, melanjutkan makan supnya, sementara orang-orang di sekelilingnya
mulai saling berbisik, bukan tentang jam makan malam, tapi tentang seberapa sering mereka makan tanpa pernah benar-benar menghitung. Tak lama kemudian, seorang tabib muda yang baru kembali dari madrasah kedokteran maju ke tengah kerumunan. Wajahnya ragu, tapi matanya tajam. "Abu Nawas," katanya, "ajaranmu masuk akal. Namun guru-guruku berkata, metabolisme melambat saat malam. Bukankah itu berarti makanan lebih mudah disimpan sebagai lemak?" Abu Nawas menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Pertanyaan yang baik. Metabolisme memang melambat. Tapi katakan padaku, apakah pelita yang apinya kecil otomatis membakar lebih banyak minyak?" "Tidak," jawab si tabib. "Justru sebaliknya," kata Abu Nawas. "Api kecil membakar lebih pelan, tapi tetap membakar. Masalahnya bukan apinya kecil, melainkan jika kau terus menuangkan minyak." Beberapa orang saling pandang. Abu Nawas melanjutkan, "Metabolisme melambat, benar. Tapi kebutuhan tubuh juga menyesuaikan. Jika kau memberi makanan secukupnya, ia akan digunakan. Jika berlebihan, kapanpun itu, tubuh akan menyimpannya." Tabib muda itu mengangguk, lalu bertanya lagi, "Mengapa orang merasa lebih bersalah saat makan malam dibanding makan siang?" Abu Nawas tersenyum. "Karena malam memberi waktu untuk berpikir. Siang hari orang sibuk, tak sempat menyesal. Malam hari sunyi, rasa bersalah ikut makan." Tawa kecil terdengar. Seorang lelaki kurus menyela, "Aku tidak makan malam, tapi tetap gemuk." Abu Nawas menatapnya tanpa tersenyum. "Dan aku yakin kau makan dengan semangat di waktu lain." Kerumunan tertawa lebih keras. Tubuh, lanjut Abu Nawas, tidak menghukum satu jam tertentu. Ia hanya menyeimbangkan apa yang kita lakukan berulang-ulang. Harun kembali angkat bicara. "Kalau begitu, mitos ini berguna atau merugikan?" "Berguna," jawab Abu Nawas cepat, "jika membuat orang mengurangi makan berlebihan. Merugikan, jika membuat orang takut makan meski lapar." Ia menoleh ke penjual roti. Orang yang lapar lalu menahan diri hanya karena takut malam, seringkali akan membalasnya dengan porsi lebih besar di hari berikutnya. Penjual roti mengangguk, seperti baru menyadari sesuatu. Abu Nawas berdiri lagi. Tubuh manusia bukan musuh. Ia hanya jujur. Ia mencerminkan kebiasaan kita, bukan niat kita. Tabib muda itu tersenyum. "Jadi ilmu dan logika sejalan dengan pengalaman?" "Selalu," kata Abu Nawas. "Jika keduanya bertengkar, biasanya karena kita memilih mendengar yang paling mudah." Kerumunan mulai bubar perlahan, namun wajah-wajahnya berubah. Tidak lagi membawa larangan, tapi pertanyaan baru. Harun menepuk perutnya sendiri. "Mulai malam ini, aku akan makan dengan hitungan, bukan dengan alasan." Abu Nawas duduk kembali, menghabiskan supnya. Di sekelilingnya, pasar tetap hidup, namun satu mitos lama pelan-pelan kehilangan tempat, bukan karena dibantah keras, melainkan karena dikalahkan oleh akal sehat yang sederhana. Seorang anak muda pembawa lentera berhenti di dekat Abu Nawas. Wajahnya polos, suaranya jujur tanpa beban. "Abu," katanya, "tahu aku lapar malam hari setelah bekerja seharian, tapi aku takut gemuk. Apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas menatap lentera di tangannya. "Lentera itu kau nyalakan karena gelap atau karena takut besok kehabisan minyak?" "Karena gelap," jawab anak itu. "Begitu pula makan," kata Abu Nawas. "Jika lapar, itu tanda gelap energi. Yang salah bukan menyalakan lentera, tapi menumpahkan minyak terlalu banyak." Anak itu tersenyum lega. Seorang pria lain menyela dengan nada sinis, "Tapi orang-orang yang rajin olahraga pun masih gemuk, Abu Nawas." Katanya mereka makan malam. Abu Nawas tertawa kecil. Jika seseorang rajin menyapu lantai tapi setiap hari menumpahkan pasir satu karung, menurutmu lantainya bersih karena sapunya atau kotor karena pasirnya? Pria itu terdiam. Olahraga membantu, lanjut Abu Nawas, tapi ia bukan izin untuk makan tanpa hitung. Tubuh bukan pasar yang bisa ditutup hutangnya dengan doa dan lari pagi. Beberapa orang tertawa tertahan. Tabib muda itu kembali mendekat.
Jadi bagaimana cara paling masuk akal menjelaskan semua ini pada orang awam? Abu Nawas berpikir sejenak. Katakan begini, tubuhmu punya neraca. Setiap makanan dicatat. Tidak ada kolom khusus bertuliskan dosa makan malam. Kerumunan tertawa lagi. Seorang pedagang kurma berkata pelan, aku baru sadar, tiap malam aku makan sambil menghitung masalah, bukan menghitung suapan. Abu Nawas mengangguk. Dan masalah tidak kenyang meski perut penuh. Ia menatap sekeliling pasar. Mitos seperti ini hidup lama karena memberi kambing hitam. Malam hari disalahkan, padahal siang dan sore lolos dari pemeriksaan. Salim mendekat, suaranya lebih rendah dari sebelumnya. Abu Nawas, kalau begitu, apa tanda seseorang makan dengan benar? Abu Nawas menjawab tanpa ragu. Ia berhenti sebelum menyesal, bukan setelahnya. Salim tersenyum pahit. Abu Nawas berdiri, merapikan jubahnya. Jika kalian ingin tubuh berubah, jangan bertanya kapan terakhir kalian makan. Bertanyalah seberapa sering kalian makan tanpa sadar. Anak pembawa lentera menyalakan lampunya dan berjalan pergi. Pasar semakin sunyi, tapi di wajah orang-orang tersisa kegelisahan yang berbeda, bukan takut pada makan malam, melainkan pada kebiasaan lama yang tak pernah mereka pertanyakan. Abu Nawas melangkah perlahan menyusuri lorong pasar, meninggalkan percakapan yang terus bergema di kepala mereka, lebih kenyang daripada sup yang baru saja ia habiskan. Di ujung lorong pasar, Abu Nawas berhenti ketika melihat sekelompok orang duduk di depan kedai teh. Di tengah mereka ada seorang lelaki berwajah letih, perutnya menonjol, tangannya memegang gelas kecil. Abu Nawas, panggilnya. Aku sudah mencoba tidak makan malam selama sebulan. Berat badanku turun sedikit, lalu berhenti. Setelah itu aku justru lebih sering pusing. Abu Nawas duduk di hadapannya. Apa yang kau makan di siang hari? Lelaki itu berpikir. Banyak. Aku takut lapar malam hari. Abu Nawas mengangguk pelan. Jadi kau memindahkan ketakutanmu ke waktu lain. Orang-orang di sekeliling tertawa kecil. Kau seperti pedagang yang menutup tokonya malam hari, lanjut Abu Nawas. Lalu menaikkan harga pagi hari karena takut rugi. Akhirnya rugi juga, hanya waktunya berbeda. Lelaki itu menghela napas panjang. Seorang dari kedai teh menyela. Tapi Abu Nawas, orang-orang bilang perut harus kosong saat tidur supaya tubuh bersih. Abu Nawas mengambil gelas teh, meniupnya perlahan. Apakah kota harus kosong agar petugas kebersihan bekerja? Tidak. Justru saat kota tidur, banyak pekerja yang bekerja, kata Abu Nawas. Begitu pula tubuh. Saat tidur, ia memperbaiki, membersihkan, dan menata ulang. Ia butuh bahan bakar secukupnya. Bukan kelaparan dan bukan pesta. Kerumunan mulai terdiam, mendengarkan lebih serius. Kelaparan ekstrim sebelum tidur, lanjut Abu Nawas, membuat tubuh curiga. Ia berpikir besok mungkin sulit. Maka ketika kau makan keesokan harinya, ia menyimpan lebih banyak. Seorang perempuan berbisik, seperti orang miskin yang menimbun beras. Abu Nawas tersenyum. Tepat. Lelaki berperut buncit itu mengangguk perlahan. Jadi tubuh bukan malas, tapi waspada. Tubuh selalu rasional, jawab Abu Nawas. Yang sering tidak rasional adalah cara kita memperlakukannya. Seorang pemuda bertanya, kalau begitu, apa kesalahan terbesar orang soal makan malam? Abu Nawas menjawab tanpa berpikir lama. Makan tanpa rencana dan berhenti tanpa kesadaran. Ia menunjuk ke cangkir-cangkir teh. Orang datang untuk minum 1, pulang setelah 3. Bukan karena haus, tapi karena lupa berhenti. Kedai teh mendadak sunyi. Abu Nawas berdiri lagi. Jika kau makan malam dengan niat memberi energi, secukupnya, tubuh akan berterima kasih. Jika kau makan untuk menenangkan pikiran, perutmu hanya dijadikan penenang sementara. Lelaki itu tersenyum tipis. Selama ini aku menyuap makanan, bukan memberi makan. Abu Nawas mengangguk. Dan tubuhmu menjawab dengan jujur.
Angin malam berembus pelan. Beberapa orang mulai berdiri. Sebagian masih duduk memikirkan kata-kata itu. Abu Nawas melangkah pergi, sementara di kedai teh, satu mitos lagi runtuh pelan. Bukan oleh larangan, tapi oleh pemahaman yang tak bisa mereka bantah dengan pengalaman mereka sendiri. Langkah Abu Nawas terhenti ketika seorang pedagang kain yang terkenal pelit berteriak dari depan tokonya. Suaranya lantang, seperti menantang. Kalau benar kata-katamu, Abu Nawas, mengapa para bangsawan melarang pelayan mereka makan malam banyak? Mereka bilang agar tubuh tetap ramping. Abu Nawas menoleh perlahan. Kau tahu mengapa bangsawan melarang itu? Pedagang kain menyeringai. Karena mereka tahu rahasia. Tidak, jawab Abu Nawas tenang. Karena mereka tahu kebiasaan pelayan mereka. Kerumunan kembali mendekat. Pelayan makan cepat, tanpa sadar, sambil lelah lalu tidur. Bukan malamnya yang membuat gemuk, tapi cara makannya yang tergesa dan berlebihan. Ia menatap pedagang kain itu tajam. Bangsawan tidak melarang makan malam. Mereka melarang makan tanpa kendali. Pedagang kain terdiam. Seorang pemuda kurus yang berdiri di samping toko bertanya, Abu Nawas, kalau begitu, apa ukuran cukup itu? Abu Nawas mengambil kain dari tangan pedagang, meremasnya sebentar. Jika kain ini kau tarik terlalu kuat, ia robek. Jika terlalu longgar, ia jatuh. Cukup itu ketika kain menutup tubuh tanpa menarik dan tanpa jatuh. Pemuda itu tersenyum. Abu Nawas melanjutkan. Dalam makan, cukup adalah ketika lapar reda, bukan ketika piring kosong. Beberapa orang saling pandang. Kalimat itu terasa sederhana, tapi menusuk. Pedagang kain menghela napas. Selama ini aku selalu menunggu piring bersih. Piring tidak punya perut, jawab Abu Nawas cepat. Ia tidak tahu kapan harus berhenti. Tawa pecah lagi. Seorang lelaki lain berkata lirih. Aku baru sadar, aku paling rakus justru saat malam. Bukan karena lapar, tapi karena sepi. Abu Nawas mengangguk. Sepi sering disalahkan ke perut, padahal yang kosong bukan lambung, tapi pikiran. Ia menunjuk langit malam. Malam hari memperlambat langkah, tapi mempercepat kebiasaan. Orang duduk lebih lama, tangan bergerak lebih sering. Salim yang sejak tadi mengikuti kembali berkata, jadi mitos makan malam ini lahir karena kebiasaan orang di malam hari? Ya, jawab Abu Nawas. Mitos sering lahir dari pola, bukan dari sebab. Ia berjalan beberapa langkah lalu berhenti. Jika seseorang makan malam dengan tenang, porsi kecil dan sadar, malam tidak punya kuasa apapun. Tapi jika ia makan seolah melampiaskan hari, bahkan pagi pun akan berbahaya. Kerumunan mulai bubar lagi. Namun wajah-wajahnya kini berbeda. Mereka tidak lagi berbicara tentang jam, melainkan tentang isi piring dan alasan di balik setiap suapan. Pedagang kain menatap tokonya, lalu perutnya sendiri. Sepertinya aku lebih butuh menghitung suapan daripada menghitung keuntungan. Abu Nawas tersenyum tipis, lalu melanjutkan langkahnya di bawah cahaya lentera, meninggalkan pasar yang kini lebih sunyi. Namun pikiran orang-orang di dalamnya justru sedang ramai bekerja. Di gerbang pasar, Abu Nawas dihentikan oleh penjaga malam yang sejak tadi mengamati dari jauh. Wajahnya serius, tapi nada suaranya rendah. Abu Nawas, katanya, aku menjaga gerbang ini setiap malam. Aku makan sekali sebelum berjaga. Tidak banyak, tidak sedikit. Aku tidak gemuk, tapi juga tidak kurus. Apa rahasiaku? Kau makan untuk bekerja, bukan untuk melupakan hari. Penjaga itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan. Kau tidak takut malam, tidak memusuhi perutmu, dan tidak berdamai dengan kebiasaan buruk. Tubuhmu mengerti karena kau jujur padanya. Penjaga mengangguk pelan. Abu Nawas melangkah melewati gerbang. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah pasar yang kini hampir kosong. Lampu-lampu redup, sisa percakapan masih menggantung di udara. Orang akan terus menyalahkan makan malam, katanya pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri, selama mereka enggan menghitung apa yang mereka ulang setiap hari. Di belakangnya, beberapa pedagang yang masih tersisa saling pandang.
Tak ada yang membantah. Mereka baru menyadari mitos itu memberi mereka kambing hitam yang nyaman, sementara kebiasaan mereka sendiri lolos tanpa diadili. Abu Nawas menghilang di balik gelap jalanan Baghdad. Malam tetap malam, makanan tetap makanan. Yang berubah bukan waktunya, melainkan cara orang memandang isi piring mereka. Dan untuk pertama kalinya, mereka sadar bahwa obesitas tidak lahir dari jam, tetapi dari pilihan yang diulang tanpa disadari.